Cek 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 cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dah dalam profilnya. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gue kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Ataupun takjil bisa juga. Dan seperti biasa juga yang lainnya tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Tolong ramein aja kolom komentarnya. Oke, langsung aja kita gaskan lah profilnya. Mereview sedikit dari part sebelumnya saat ini Lishagi dia telah berhasil membangunkan kembali Yue yang sebelumnya dia udah nggak sadar. Tapi di sini setelah Lishagi dia membangkitkan Yue, ternyata sosok lawan dari Lishagi juga muncul kembali. Sosok yang selama ini menyusup ke dalam tubuh dari Pak Tua Liu, dan ternyata dia adalah sosok makhluk duhai ini dengan kepala tuyul kembar yang sangat mantap. Namun melihat ada seorang kultivator iblis muncul tepat di hadapannya, tentunya membuat Yue dia pun kesal. Bagaimana bisa berani-beraninya mereka masuk ke tempat ini tanpa izin, tempat terlarang yang dimiliki oleh sekte pedang mereka. Tapi untuk Lishagi, dia pun mengatakan kalau dosa dari kultivator iblis ini bukan cuma datang ke tempat ini saja, tapi mengambil alih tubuh tetua dari sekte pedang. Dan mendengar itu semua, hal itu pun memang dibenarkan oleh gadis ini. Dia tidak menyangka kalau ternyata Lishagi memiliki pemandangan yang sangat luar biasa. Tidak heran, master sekte lu kau sungguh luar biasa. Tidak satupun yang luput dari pandanganmu, ujar dari gadis ini. Dan dia juga mengatakan kalau sejatinya dia memang telah mengambil alih tubuh dari tetua lu, dan aku hanya memanfaatkannya sebentar dan menempatinya. Namun itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah perampasan tubuh tetua Liu. Dia masih hidup, kesadarannya masih ada, hanya terperangkap di lantai kelima, ujar dari gadis ini. Jadi jika kalian mengalahkanku, maka kalian sama saja mengalahkan tetua Liu, ujar dari orang tua ini, gadis ini. Dan itu jelas membuat Yue dia tidak terima jika gadis itu telah melakukan sesuatu kepada salah satu anggota sektenya. Tapi di sini untuk gadis ini, dia pun tahu kalau Yue tidak akan mungkin dapat mengalahkan dirinya. Begitu juga dengan Lishagi, karena Lishagi dan juga Yue tidak akan memiliki kemampuan untuk dapat mengalahkan dirinya. Jangan tertipu dengan pesonaku. Aku juga adalah salah satu dari anggota teratas dari sekte Purple Moon, ujar dari gadis itu, yang membuat Yue dia pun sadar betul dengan kemampuan yang dia miliki menghadapi seorang tetua dari sekte Purple Moon agak sedikit menyulitkan, karena dia juga telah hampir kehabisan energi ketika dia menghadapi Lishagi. Dan untuk Yue, dia juga berpikir kalau Lishagi pasti sama, telah kehabisan energi spiritualnya ketika sedang menghadapi dirinya. Tapi untuk Lishagi nggak peduli dengan itu semua, di mana dia berujar, kupikir kau memiliki beberapa trik licik. Ternyata kau hanya menunggu waktu agar aku kehabisan energi spiritual kah? Aduh, tidak kan? Ada begitu banyak kesalahan di sepanjang perjalanan. Ternyata kau tidak terlalu pintar. Kurasa kau bukanlah tokoh penting yang ada di sekte Purple Moon, ujar dari Lishagi, yang membuat gadis ini tentunya dia kesal ketika dia dipandang remeh oleh Lishagi. Tapi di sini, dia pun dapat kembali kalem ketika dia teringat kalau Lishagi hanyalah seorang kultivator pedang biasa. Karena untuk para kultivator pedang, ketika mereka telah kehabisan energi spiritualnya, maka mereka benar-benar tidak akan lagi berguna. Master sekte lu, apakah kau ingin berpura-pura tangguh, tapi kau telah kehilangan segalanya, ujar dari gadis ini. Bahkan dia memiliki sebuah rencana untuk mengambil wajah tampan milik master sekte lu sebagai kenang-kenangan. Tapi untuk Lishagi, wow, benarkah? Kenapa kau berpikir aku sedang berpura-pura? Ujar dari Lishagi, yang membuat gadis ini dia pun kesal. Tidak perlu kata-kata lagi. Yuk kita selesaikan ini semua, ujar dari gadis itu, yang kini dia membuka sebuah distorsi ruang dan dia memanggil sosok Demonic Beast miliknya. Tidak, bukan Demonic Beast, tapi Soul Beast miliknya untuk segera melahap Lishagi dan juga Yue. Dan di sini untuk Yue, dia pun tahu kalau sepertinya kultivator iblis itu dia menggunakan sebuah teknik khusus yang dapat membuka sebuah teleportasi khusus, memanggil kekuatan jiwa dari luar. Dan dia tahu kalau sepertinya sosok yang ada di depannya setidaknya ada di rank 7, dan ia berujar kepada Lishagi untuk berhati-hati. Tapi untuk Lishagi, dengan menggunakan persepsi tajam sistem miliknya, dia pun tahu kalau sosok yang ada di depannya bukanlah rank 7, melainkan rank 6, Great Cultivator rank 6, ujar dari Lishagi. Karena di sini Lishagi dengan bantuan dari sistem, dia pun tahu kalau sosok yang ada di depannya adalah Netherclaw Ferocious Soul yang ada di level 70 tapi rank 6.
Karena kalau masih level 70 cuy, artinya dia masih rank 6. Dan ketika dia udah 71 baru masuk ke rank 7 dan memiliki kemampuan menghasilkan dan juga menyerap kebencian dari hantu ataupun jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya dan dapat merubah mereka menjadi bagiannya, membuat mereka menyerang target yang telah di lock. Dan udah lagi, tempat ini dipenuhi dengan berbagai macam roh jahat dan demonic beast. Itu dikhususkan untuk mengendalikan kebencian dan energi hantu. Dan lagi, maka adalah kita harus menyingkirkan yang terlebih dahulu. Jika tidak, ini akan menjadi sesuatu yang berpotensi menjadi masalah. Dan lagi yang membuat kini Yue dia pun mengerti apa yang harus dia lakukan. Dan kini Yue dia pun melakukan sebuah inisiasi untuk menyerang makhluk itu. Tapi ketika Yue dia akan bergerak, dia pun ternotis ketika ada seseorang yang berujar, keponakan Yue jangan bergerak. Ucap dari seseorang, dan ternyata itu adalah suara dari Pak Tua Liu yang membuat Yue dia pun pandangannya teralihkan. Paman lu telah sadar? Ucap dari Yue, tapi Yue pun terkena sebuah serangan karena ini adalah sebuah teknik pengalihan yang membuat gadis ini dia pun tertawa ketika Yue terkena sebuah serangan. Yue, kau sangat mudah teralihkan. Kau sangat mudah untuk dapat dipermainkan. Ucap dari gadis itu yang membuat Shaggy dia juga nggak habis pikir kenapa bisa Yue memiliki pemahaman yang seperti ini. Apa-apaan ini? Dia adalah MC dunia, tapi kenapa dia tidak memiliki ketegasan di hatinya? Sungguh sangat terlalu baik. Ucap dari Shaggy yang kesal ketika dia melihat sikap Yue yang terlalu baik seperti itu hingga membuatnya lengah. Dan untuk sosok makhluk itu, dia pun meraung dengan sangat-sangat kuat dan dia melahap memanggil semua jiwa-jiwa yang tertahan di tempat ini, mengumpulkan semua jiwa-jiwa jahat yang ada di sekitaran tempatnya dan akan merubah semua jiwa-jiwa jahat yang ada di tempat ini menjadi bagian dari dirinya dan akan mengendalikan mereka semua untuk menyerang Yue dan juga Lu Xiaoqi. Dan untuk Yue, tidak, kita harus segera menghentikannya. Tempat ini dipenuhi dengan berbagai macam roh jahat yang telah dikalahkan oleh Sovereign sebelumnya. Dan jika ini roh itu digunakan untuk menyerang, ini akan berakibat buruk. Ucap dari Yue. Tapi di sini ketika Yue dia ingin bergerak di sini, dia pun tertangkap oleh sesuatu. Selendang-selendang aneh pun datang menghampiri dirinya. Dan itu ternyata adalah teknik segel yang dilepaskan oleh gadis ini. Yue, aku akan menikmati masa sekte lu terlebih dahulu sebelum aku kembali kepada dirimu. Meskipun kau tidak semenarik dia, tapi kau tetap masih masuk ke dalam seleraku. Ucap dari gadis itu yang akan menjadikan Yue sebagai hidangan penutup. Tapi di sini untuk Yue, dia nggak bisa dapat bergerak karena saat ini energi spiritualnya juga udah hampir habis. Ini andai saja kekuatan spiritual aku masih ada, aku pasti dapat memberikan sebuah kejutan. Ucap dari Yue. Dan di sini dia pun tahu kalau sepertinya ini agak sedikit berbahaya dan dia pun berharap agar Lu Xiaoqi mendapatkan sebuah celah untuk dapat pergi dari tempat ini. Sedangkan untuk Lu Xiaoqi sendiri, alih-alih dia takut ataupun ingin kabur, justru dia menikmati ini semua. Pemandangan yang luar biasa. Roh-roh jahat yang tersebar berkumpul lagi kah? Luar biasa ini. Ucap dari Lu Xiaoqi yang justru malah menikmati ini semua. Dan melihat sikap dari Lu Xiaoqi tentunya membuat Yue jadi bingung lah. Apa yang sedang dilakukan oleh senior? Apakah dia tidak menyadari situasi yang berbahaya seperti ini? Pikir dari Yue. Tapi untuk Lu Xiaoqi dia berujar, Yue, berbalinglah sebentar, istirahatlah sebentar, dan aku akan segera menyelamatkan dirimu. Aku harus menikmati ini semua. Pertunjukannya harus aku nikmati dulu. Ucap dari Lu Xiaoqi yang membuat Yue dia pun bingung. Pertunjukan apa? Pikir dari Yue. Tapi di sini untuk gadis ini, dia pun sedikit kesal dengan Lu Xiaoqi yang masih dapat bersikap sombong walaupun saat ini dia sedang tertekan seperti itu. Di ambang kekalahan Master Sekti Lu, kau masih memiliki waktu untuk berkata seperti itu. Baiklah, aku akan pastikan kalau kau akan menikmati sepenuhnya. Ucap dari gadis ini yang kini dia mengumpulkan semua jiwa-jiwa jahat itu untuk bersatu melahap mengalahkan Lu Xiaoqi. Dan itu juga membuat kini sosok bis yang telah dia panggil memancarkan energi yang jauh-jauh lebih kuat. Jiwaku sayang, tidak seperti demonic beast biasa. Di tangannya semua roh jahat akan dapat berlipat ganda kekuatannya. Ucap dari gadis ini yang mengatakan kalau demonic beast yang dia miliki itu memiliki sebuah kemampuan untuk dapat meningkatkan kemampuan dari roh-roh jahat. Dan ini adalah kekuatan yang dia miliki. Lu Xiaoqi, kau tidak akan punya lagi energi spiritual yang tersisa. Jadi biarkanlah roh-roh jahat itu melahapmu. Ucap dari gadis itu. Tapi untuk Lu Xiaoqi,
Alih-alih takut justru dia tersenyum dan dia juga berujar, wow, kau pikir aku tidak punya energi spiritual yang tersisa kah? Benarkah? Wah, kupikir itu salah. Ujian dari Xiaogi yang kini dia melakukan sebuah penerobosan naik ke satu level lagi, dan itu membuat Xiaogi dia berujar, nah sekarang aku sudah cukup untuk menghiburnya, dan sekarang sudah saatnya untuk memanen ini semua. Ujar dari Xiaogi yang melakukan sebuah penerobosan tiba-tiba aja dan melihat Xiaogi yang melakukan sebuah penerobosan tentunya membuat gadis ini dia pun bingung bagaimana bisa Xiaogi melakukan dia melakukan sebuah penerobosan di tengah-tengah perselisihan. Ujian dari gadis ini yang bingung bagaimana bisa Xiaogi melakukannya, karena biasanya mereka semua dapat, memang ada beberapa orang yang dapat melakukannya, tapi itu hanya dapat dilakukan ketika mereka telah masih ada di rank 6 ke bawah. Tapi Xiaogi yang telah ada di rank 6 ke atas, bagaimana bisa dia melakukannya? Nah itu jelas membuat gadis itu dia menjadi bingung. Sedangkan untuk Xiaogi, aku dapat melakukannya apapun yang ingin aku lakukan. Aku hanya menundanya untuk menuai panen yang lebih besar. So, aku sarankan jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan bergerak cepat. Maka dari itulah peganglah erat-erat dari Xiaogi yang kini dia akan menghadapi jiwa-jiwa jahat yang kini muncul tepat di hadapannya. Dan di sini Xiaogi dia pun tersenyum karena begitu banyak roh-roh jahat yang telah diaktifkan, yang artinya ini bisa menjadi gelombang besar yang akan membuatnya mendapatkan XP yang sangat-sangat banyak. Dan kenapa Xiaogi dia terlihat tersenyum? Karena sebelumnya ketika dia datang ke tempat ini, memasuki lantai-lantai yang ada di tempat ini, dia melihat monster-monster yang ada di tempat ini tidak memiliki warna merah di atas wujud kepala mereka. Nama mereka terlihat warna abu-abu, yang artinya mereka semua bukanlah sebuah ancaman, yang artinya jika Xiaogi mengalahkan mereka, dia tidak mendapatkan XP apapun. Tapi begitu dia masuk ke lantai kelima, dia ketemu dengan Patua Liu sebelumnya yang tiba-tiba aja berubah jadi warna merah, membuat Xiaogi dia pun sadar kalau sepertinya ini adalah hadiah yang memang telah disiapkan oleh tempat ini untuk dirinya. Karena jika dia mengalahkan sosok yang memiliki tanda warna merah, artinya dia akan mendapatkan sebuah XP yang membuat Xiaogi ketika dia menghadapi banyak sekali demonik dan juga roh-roh jahat seperti ini akan memberikannya banyak XP. Dan tentunya mereka semua yang ada di rank 6 ke atas tentunya akan memberikan XP yang sangat-sangat banyak untuk dirinya, membuat Xiaogi tentunya sungguh sangat senang ketika dia harus menghadapi mereka semua. Ya, kali ini bukan dia yang menyergapku, tapi akulah yang akan menyergap mereka. Ujar dari Xiaogi yang sungguh sangat senang ketika dia harus menghadapi mereka semua, karena ini akan memberikan XP untuk dirinya, XP yang lumayan banyak. Tapi melihat Xiaogi yang justru malah tersenyum, tentunya membuat gadis ini dia pun bingung apa yang terjadi dengan Xiaogi. Ekspresinya terus berubah dan itu jelas merupakan ekspresi seseorang yang melihat kami sebagai mangsa. Ujar dari gadis ini yang bingung, padahal sejatinya saat ini dia unggul jumlah, yang artinya harusnya mereka lah yang akan mengalahkan Xiaogi. Tapi kenapa Xiaogi justru malah terlihat seperti dia yang akan menikmati ini semua? Dan melihat ini semua tentunya membuat gadis ini dia pun kesal, dan dia pun meminta kini kepada seluruh roh jahat yang ada bersama dengan dirinya untuk segera menyergap Xiaogi yang ada di bawah sana. Dan dia pun yakin dengan semua roh-roh jahat yang ada bersama dengan dirinya, dia dapat mengalahkan Xiaogi. Tapi oleh Xiaogi sebelum dia menghadapi itu semua, dia pun berujar kepada Yue, Yue, perhatikanlah baik-baik, aku akan mengajarimu satu kali ini. Ucap dari Xiaogi yang membuat Yue dia pun bingung. Apa? Senior Xiaogi di situasi yang seperti ini, apa yang ingin diajarkan kepadaku? Ucap dari Yue yang bingung, dan untuk Xiaogi dia pun langsung mengeluarkan domain kedua miliknya. Dan tanpa pikir panjang, Xiaogi dia pun langsung menerjang semua roh-roh jahat yang ada di atas sana. Xiaogi dia pun langsung bermain dengan cukup luar biasa di atas sana. Dan melihat itu semua, melihat Xiaogi yang menggunakan domain kedua miliknya, membuat Yue dia pun sadar kalau sepertinya ketika mereka sedang bermain sebelumnya, Xiaogi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak kusangka senior dia telah maju sejauh ini, pikir dari Yue yang melihat aksi yang ditunjukkan oleh Xiaogi. Dan melihat aksi gila yang ditunjukkan oleh Xiaogi yang luar biasa, membuat Yue dia pun tahu kalau seniornya sedang mencoba untuk mengajari dirinya untuk tidak mengikuti jejak milik orang lain, tapi tetap berjalan di jalannya sendiri. Apa yang diucapkan oleh senior sama dengan apa yang diucapkan oleh Staff Regen saat itu. Aku harus menempuh jalanku sendiri, ucap dari Yue yang kini dia pun
tiba-tiba aja mendapatkan sebuah pencerahannya. Dan dia ingin menemukan jalannya sendiri. Dia membuka sebuah pencerahan hanya ketika dia mendapatkan apa yang diucapkan oleh Lu Xiaogi. Dan ini adalah hak spesial yang dimiliki oleh mereka, para karakter utama yang ada di dunia Tian Xuan ini. Memahami jalanku sendiri, dan ini adalah pedangku. Ucap dari Yue yang ternyata kini dia dapat membangkitkan 3 buah skill hanya dengan ucapan yang diberikan oleh Lu Xiaogi, di mana Yue dia mendapatkan gerakan pertama, yaitu gerakan yang dapat disebut sebagai Loyal Soul, kekuatan yang dapat meningkatkan pertahanan sebanyak 30%, dan untuk kedua disebut sebagai Filial Sword yang dapat meningkatkan serangan sebanyak 30%, dan untuk teknik ketiga disebut sebagai Benevolent Sword yang dapat meningkatkan sebuah kelincahan sebanyak 30%, dan teknik ultinya adalah teknik yang disebut sebagai Recto Sword yang dapat meningkatkan damage sebanyak 150%, dan ini adalah sebuah teknik yang sangat-sangat kuat. Tapi ketika Yue ingin menggunakan teknik keempat miliknya, maka dia harus menggunakan ketiga teknik itu terlebih dahulu, dan ini adalah teknik yang telah dibangkitkan oleh Yue, mendapatkan sebuah pencerahan ketika dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh Lu Xiaogi. Sedangkan untuk gadis duhai itu, dia pun saat ini melihat Lu Xiaogi yang benar-benar melahap semua roh-roh jahat yang dia miliki, dan itu jelas membuatnya sungguh sangat bingung. Apakah dia benar-benar hanya seorang kultivator pedang? Ucap dari gadis ini yang bingung melihat aksi gila yang ditunjukkan oleh Lu Xiaogi. Tapi di sini, ketika gadis itu dia melirik ke arah Yue, dia dapat melihat kalau saat ini Yue dia juga telah mendapatkan sebuah pencerahan yang membuat dia pun jadi bingung. Orang ini sekarang bukankah energinya spiritualnya udah habis? Kenapa dia bangkit kembali? Ucap dari gadis itu yang bingung. Dan untuk Yue, dia berujar, aku akan mengalahkanmu. Aku tidak akan menyeret kakak Lu Xiaogi lagi. Ucap dari Yue yang kini dia akan melepaskan sebuah serangan kepada gadis itu. Tapi di sini untuk gadis ini dia berujar, bagus. Kalau begitu, biarkan aku sebagai gurumu menguji jalanmu. Ucap dari gadis itu. Dan untuk Lu Xiaogi saat ini dia masih menghadapi semua roh-roh jahat yang ada bersama dengan dirinya. Tapi di sini Lu Xiaogi dia juga menyadari energi spiritual yang telah dibangkitkan oleh Yue yang agak sedikit berubah. Apakah dia melakukan sebuah penerobosan? Apa-apa nih? Kenapa setiap aku menghajarnya, dia selalu saja mendapatkan sebuah pencerahan? Apa-apa nih? Pikir dari Lu Xiaogi yang bingung dengan Yue. Setiap digebuk dapat pencerahan. Nggak adil dong, pikir dari Lu Xiaogi. Tapi di sini untuk Yue, dia harus menghadapi Pak Tua Liu, iblis wanita tadi. Dia menggunakan wujud dari Pak Tua Liu, dan dia kini juga membangkitkan domain yang dimiliki oleh Pak Tua Liu, sebuah domain yang sangat-sangat kuat, domain milik seorang kultivator pedang, dan dia ingin menggunakan domain itu untuk dapat mengalahkan Yue. Tapi sayangnya ketika serangan dilepaskan oleh orang tua itu, tidak berpengaruh apapun kepada Yue, yang membuat orang tua itu dia pun shock. Apa yang terjadi? Kenapa domainnya tidak berguna? Ujian dari orang tua itu. Tapi untuk Yue, dia pun mengatakan kalau itu adalah domain yang dimiliki oleh Pak Tua Liu, dan kau tidak akan pernah mengerti pedang ataupun domain yang dimiliki oleh Pak Tua Liu. Ujian dari Yue yang kini dia pun kesal dengan orang tua itu, dengan gadis iblis itu yang mencoba menggunakan wujud dari Pak Tua Yue, yang membuat kini Yue dia pun melepaskan sebuah serangan kepada sosok wanita itu, yang membuat wanita itu pun langsung terjatuh. Dan untuk Lu Xiaogi, sadar kalau sepertinya Yue telah membangkitkan teknik barunya lagi. Cukup menarik ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini untuk Lu Xiaogi dia juga telah menyelesaikan semua roh-roh jahat yang ada bersama dengan dirinya, yang membuat Lu Xiaogi dia pun mendapatkan jutaan poin XP dari semua roh-roh jahat itu. Nah, inilah yang dicari oleh Lu Xiaogi. Sedangkan ketika Lu Xiaogi dia melirik ke arah Yue, dia dapat melihat kalau ternyata gadis itu dia sedang memohon ampun dari Yue. Tidak, kau tidak boleh melakukannya. Ini adalah sebuah kejahatan. Jika kau mengalahkan diriku, artinya kau juga akan mengalahkan Pak Tua Liu, yang artinya ini adalah sebuah kejahatan. Murid mengalahkan gurunya, tidak boleh. Ujian dari gadis itu. Karena di sini Yue agak sedikit ragu-ragu, maka disinilah Lu Xiaogi yang akan mengambil alih, di mana Lu Xiaogi dia berkata, Yue, jika kau tidak bisa melakukannya, maka minggirlah, biar akulah yang melakukannya. Ucap dari Lu Xiaogi yang akan mengambil alih, mengalahkan orang itu, walaupun Pak Tua Liu akan menjadi korbannya pula. Tapi untuk Yue dia pun meminta kepada Lu Xiaogi untuk tidak melakukannya. Jika mereka melukai gadis itu, maka akan melukai Pak Tua Liu juga. Dan ini membuat Yue jadi bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Tapi untuk Lu Xiaogi tentunya dia punya triknya sendiri, dan apa yang akan digunakan oleh Lu Xiaogi akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa.
Bye, thank you.